Bismillahirrahmanirrahim. Oh, banyak lagi. Kira tadi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna. Ini bab tentang istisna. Wawal ikhraju bi illah, yaitu dikeluarkan dengan adanya illah. Au inda akhawatiha, atau salah satu dari saudaranya si illah. Artinya mengeluarkan dengan illah atau salah satu saudara-saudaranya. Bermula alat-alat istisna, huruf-huruf istisna ada 8. Illa pertama, 2 ghaira, ketiga siwan, keempat suwan, kelima sawaun, keenam khala, ketujuh keenam, ketujuh ada, kedelapan hasya. Bermula kalam pada istisna terbagi 4. Pertama kalam tam, yaitu kalam yang sempurna. Misalnya qomal qaumu, kaum itu berdiri, sempurna. Tam ngarannya. Kemudian kalamu mujab, yaitu kalam yang tidak didahului nafi atau syibun nafi. Jadi ada kalam susunan kata yang tidak didahului nafi, tidak didahului nafi itu ya kawannya illa ghairu siwan, tidak didahului itu, atau syibun nafi yang menyerupai nafi. Qomal qaumu, berdiri si kaum. Ini tidak didahului kalimat illa, tidak didahului kalimat yang menyerupai istisna. Kalam manfi, yaitu kalam yang didahului nafi atau syibun nafi. Misalnya ma qomal qaumu, tidak berdiri kaum. Manfi itu maknanya tidak. Keempat kalam nakis, kalamnya tidak sempurna, yaitu kalam belum sempurna dan didahului nafi atau syibun nafi. Misalnya ma qoma ma raaitu ma marartu. Ma qoma ma raaitu ma marartu, itu tidak sempurna kalimatnya karena ma qoma tidak berdiri. Ma raaitu aku tidak melihat. Ma marartu aku tidak melewati. Jadi yang mengeluarkan kalimat ma qoma ma raaitu ma marartu ini nanti illah, istisna dikeluarkan dengan illah. Apabila kalam itu tam mujab, artinya wajib nasab alal istisna. Misalnya qomal qaumu, nah sempurna kalam sudah, berdiri kaum, illa zaidan, kecuali yang kada berdiri di antara manusia yang banyak itu adalah zaid, maka zaidan di sini dinasobkan illa zaidan karena kalimat itu sudah sempurna. Qomal qaumu, semua berdiri, illa zaidan, melainkan zaid. Zaid istisna billah, artinya dikeluarkan dari golongan yang berdiri tadi, zaid yang dikeluarkan, maka zaidan hukumnya nasab. 2. Apabila kalam itu manfi, boleh nasab alal istisna atau jadi badal. Misalnya ma, nah didahului manfi itu ya huruf ma, makna tidak. Ma tidak. Ma qomal qaumu, kaum itu tidak berdiri. Illa zaidan, kecuali zaidan yang kada berdiri. Ma qomal yang berdiri. Ma qomal qaumu, kaum itu tidak berdiri, illa zaidan, kecuali zaid yang berdiri. Zaidan dikeluarkan dari yang tidak berdiri. Ma qomal qaumu illa zaidun, nanya boleh 2, boleh kalimatnya zaidan, boleh zaidun. Apabila kalimat itu didahului oleh ma nafi, maknanya tidak berdiri kaum illa zaidun, jadi badal. Kaum itu banyak, qaumu, maka zaidun dunnya mumpati baris, qaumu lawan zaidun. Zaidun badal ba'at mingkul, ba'at dan sebahagian dari kaum. Kemudian apabila kalam itu nakis, tidak sempurna, maka menuntut tuntutan amil. Misalnya ma qama illa zaidun, zaidun jadi fa'il. Ma ra'aitu illa zaidan, zaidan jadi maf'ul. Ma marartu illa bi zaidin, zaidin menjadi majrurun bil ya. Istisna ada 2, ada istisna muttasil, ada istisna munqati'.
Mutasil artinya sejenis, misalnya maqamal qaum illa zaidan. Jenis manusia tidak berdiri kaum illa zaidan kecuali yang berdiri, tidak berdiri yang duduk kecuali Zaid. Jadi kaum itu adalah sejenis daripada Zaid. Zaid sejenis dari kaum, artinya manusia, sejenis manusia. Kemudian yang tidak sejenis, maqamal qaumu illa himaron. Tidak berisi kaum kecuali yang berdiri himaron. Jadi himar lawan kaum itu beda, karena kaum itu isinya manusia, sedangkan himar itu isinya hewan. Istisna dengan wairo, siwan, suwan, dan sawaun adalah dihopatkan. Mengistisnakan dengan kalimat wairo, siwan, suwan, dan sawaun dinasobkan, dihopatkan seperti qamal qaumu wairo zaidin, qamal qaumu siwa zaidin. Jadi setelah wairo dan siwa barisnya ke bawah. Adapun lafaz ghairu dan siwan, suwan, dan sawaun hukumnya adalah seperti hukum isim yang sesudah illah. Nomor 1, wajib nasab pada kalam tam mujab. Wajib hukumnya nasab pada kalimat yang sempurna. Misalnya qamal qaumu ghairu zaidin. Sempurna kalimatnya, qamal qaumu ghairu zaidin. 2, boleh nasab boleh badal pada kalam tam mampi, pada kalam tapi didului kalimat ma. Qamal qaumu ghairu zaidin. Yang ketiga, menurut tuntutan amil pada kalam nakis. Misalnya qamal qaumu ghairu zaidin. Maraitu ghairu zaidin. Wa ma marartu bi ghairi zaidin. Istisna dengan khala. Khala, ada, dan hasya boleh nasab jika ditakdirkan ketiganya fi'il. Jadi khala fi'il, ada fi'il, hasya fi'il. Dan boleh khopat jika dikatakan jika ketiganya ditakdirkan huruf jar. Misalnya qamal qaumu khala zaidan, qamal qaumu khala zaidin. Jadi setelah khala, hasya, dan ada boleh nasab, boleh khopat. Apabila khala dan ada didahului oleh ma masdariyah, maka wajib nasab. Misalnya qamal qaumu ma khala zaidan, qamal qaumu ma ada zaidan. Perhatikan, dhamir huwa dan khala, ada, dan hasya adalah dhamir mustatir wujuban. Ma qoma fi'il, alamatnya qabulut ta, hukumnya mabni, ama halnya lesnya kosong, amilnya kosong. Alamat kedua mabni al-fatah, lesnya fi'il madhi. Al-qaumu isim alif lam rofa, lesnya pak, jadi fa'il yang membuat fa'il adalah si koma. Alamat kedua dhamma dhahir, lesnya si mufrad. Illa adatul istisna, huruf istisna. Zaidan isim tanwin nasab, istisna bi illa fathah dhahir isim mufrad. Qoma fi'il qabulut ta mabni. Wa amlata fi'il madhi. Al qaumu isim alif lam rofa menjadi fa'il, qoma dhamma dhahir isim mufrad. Illa adatul istisna. Zaidun isim tanwin rofa badal ba'at min kul, qoma dhamma dhahir isim mufrad. Qoma fi'il alamatnya qabulut ta, hukumnya mabni. Babula, ini bab la. Ilam, tadi illa ni la aja karena pakai alif. Ilam anna la tamalu amala inna fin nakirat. Ketahuilah bahwasanya la beramal sebagaimana inna pada isim nakirah. Syarat-syarat la ini beramal: 1, bahwa isim dan khabarnya nakirah, bahwa isim beserta dengan la mubasyarah dan khabarnya ditakhirkan. 2, bahwa ya la tidak berulang-ulang, misalnya la rajula hadirun. Hukum isim la ada 2. 1, mabni, ialah apabila isimnya tidak beridofat dan tidak menyerupai idofat. Misalnya la rajula fid dari. Rajula isim la mabni al-fatah. 2, nasab, ialah apabila isimnya beridofat atau menyerupai idofat. Misalnya yang beridofat la sahiba ilmin mamkutun, yang mempunyai idofat la taliban la talian jabalan hadirun.
Adapun isim la yang mabni, maka mabninya menurut alamat ketika nasabnya. La rajula hadirun, la rajulaini hadiraini, la rijala hadiruna, la muslimina hadiruna, la muslimati hadiratun, la muslimata hadiratun. La nafil jinsi tamal amal inna. La adalah maknanya tidak, sama dengan beramalnya inna. Rajula isi alamatnya isnadu mabni, hukumnya mabni. Alamat mahalnya nasab isim la, amilnya la, mabni al fatah isim mufrad. Perhatikan, apabila la tidak menyerupai akan isimnya, maka wajib rofa dan wajib berulang-ulang la. Misalnya la fid dari rajulun walam ro'atun. La tidak menyertai akan isimnya. La fid dari rajulun walam ro'atun. Nomor 2, apabila berulang la, maka boleh diamalkan dan boleh tidak. Misalnya yang beramal la rajula fid dari wala imro'ata. Yang tidak beramal la rajulun fid dari wala imro'atun. Nomor 3, apabila la masuk pada isim ma'rifah, maka dia la tidak beramal. Adapun yang sesudahnya jadilah mubtada dan khabar. Misalnya la zaidun fid dari. Apabila berulang la seperti la haula wala quwata, maka boleh pada nakirah pertama haula. Boleh haulun boleh haulan. Haulun boleh haulan. Maka adapun jika engkau rofakan nakirah pertama la haulun, maka boleh atau harus pada nakirah yang kedua wala quwata. Dua wajah cara membunyinya. Satu, rofa la haulun wala quwatun. Nomor 2, patah la haulun wala quwata. Yang ketiga, dan adapun jika engkau patahkan nakirah pertama la haula, maka harus boleh engkau baca pada nakirah kedua wala quwata dengan 3 cara membacanya. Bersama patah, misalnya la haula wala quwata, nasab la haula wala quwatan, rofa la haula wala quwatun, babul munada. Kita matakan aja sedikit lah. Al-munada satu aksamin. Munada itu adalah dari macam. Satu, al-mufradul alamu, an-nakiratul maksuda, an-nakiratul maksuda, al-mudhaf, al-musyabbah bil mudhaf. Mufrad alam misalnya ya zaidu, alam itu nama satu. Mananya satu orang nama. Jadi namanya itu tidak dua, satu kata. Misalnya zaidun, satu kalimat. Atau nama orang Zaidun, atau Muhammadun, atau Ahmadu, atau Salmanu. Kalau yang baidopat misalnya Abdullahi, nah itu kan 2 nama, Abdun dengan Allah, Abdur Rahmani. Ini yang satu nama. Jadi kalau satu nama dibaca rofa, ya Zaidu, pada boleh ya Zaidun atau ya Zaidan, ya Zaidu. Itu mufrad alam, nama yang ma'rifah. Kemudian nakirah al-maksudah, nakirahnya dimaksud. Jadi maksud itu laki-lakinya sudah ditentukan. Ya rajulu. Nakirah al-maksudah, laki-laki yang tidak dimaksud. Ya rajulan, wahai laki-laki. Khudh biyadi, tuntunlah aku. Itu tidak ditentukan siapapun yang menuntun. Makanya tidak dimaksud orangnya si A, siapa saja yang menuntun dia, itulah ghairu maksudah. Al-mudhaf, nama yang bersandar. Kalau boleh diropakan harus nasabkan, ya Abdullahi, ya Rasulullahi, ya Abdurrahmani. Al-musyabbah bil mudhaf, yang menyerupai dengan mudhaf, ya Tali'an.
ya tali'an jabalan. Yubnayani dimabnikan keduanya ala ma yurfa'ani bihi halal i'rabi. Sesuatu yang dimabnikan dimabnikan keduanya atas apa yang diropakan. Hadits talata mansubatun la ghaira. Ini yang tiga tidak ragu-ragu lagi dinasobkan. Ya rajulan, ya Abdullah, ya tali'an jabalan. Kemudian yang dua ya Zaidu dan ya rajulu. Diropakan keduanya. Ya jamu mufrad alam lawan nakirah maksudah itu ropa. Sedangkan nakirah ghairu maksudah, nakirah mudhaf musyabbah bil mudhaf itu dinasabkan. Adapun mufrad alam dan nakirah maksudah yaitu dimabnikan keduanya atas alamat ketika rofanya. Misalnya ya Zaidu ya rajulu mabni ala dhamm fi mali nasbin ya Zuyudu ya rijalu mabni ala dhamm jama' taksir. Ya muslimatu jama' muannas salim ya ma'di karibu tarkib masjid ya Zaidani ya rajulani ya Zaiduna ya muslimuna. Adapun nakirah maksudah dan mudhaf dan musyabbah bil mudhaf maka ketiganya hukumnya nasab. Misal nakirah maksudah seperti perkataan orang yang buta ya rajulan khudh biyadi. Misal mudhaf seperti ya Rasulullah. Misal musyabbah bil mudhaf ya tali'an jabalan ya hasanan wajhuhu. Ya Zaidu isim alamatnya isnad hukumnya mabni mahalnya nasab. Lesnya munada mufrad alam. Yang membuat dia rofa adalah ya. Alamatnya mabni ala dhamm isim mufrad. Ya rajulu isim isnad mabni mahalnya nasab mabni munada nakirah maksudah. Ya Rasulullah isim idhofah nasab munada mudhaf kata dhahir. Catatan, adapun kalimat Allahumma maka asalnya ya Allahu. Allahumma asalnya ya Allahu. Mim itu adalah pengganti ya. Jadi Allahumma adalah munada mabni ala dhamm ya Allahu asalnya. Adapun kalimat ya ayyuhan nasu maka i'rabnya ya harfu nidain, ya-nya huruf memanggil, huruf nida. Ayyun munada ya ayyunya munada mabni ala dhamm isim mubham. Haknya huruf ziyadah, hanya adalah tambahan, huruf tambahan. Dan annas naat bagi ayun. Babul maf'ul min ajli bab maf'ul min ajli. Al maf'ul min ajli wal ismul mudhaf alladhi dzakaru bayanan li sabi wuqu'il fi'li. Adapun maf'ul min ajli ialah isim yang nasab yang disebutkan untuk menjelaskan perbuatan. Bermula maf'ul min ajli ialah isim yang nasab yang disebut karena menyatakan bagi sebab terjadinya perbuatan. Misalnya qama Zaidun, Zaid berdiri. Berdirinya Zaid adalah ijlalan li ustadihi, karena membesarkan gurunya. Jadi ijlalan adalah maf'ul min ajli. Dikarenakan berdiri tadi karena memuliakan. Berdiri si Zaid karena membesarkan gurunya, maka ijlalan jadi maf'ul min ajli. Syarat maf'ul min ajli ada 3. Yang pertama yang jadi maf'ul min ajli adalah masdar. Yang kedua bersatu masanya dan masa amilnya. Yang ketiga bersatu fa'il masdar dan fa'il amilnya. Misalnya qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Ibtigha'a jadi maf'ul min ajli. Babul maf'uli ma'ah. Al maf'ulu ma'hu wal ismul mansubul ladzi karuba ba'da wawin bimana ma'ah. Li bayani man fu'ila ma'ul fi'lu. Artinya bermula maf'ul ma'ah ialah isim yang nasab yang disebut sesudah waw bermana ma'a untuk menyatakan orang yang berbuat besertanya akan perbuatan itu. Misalnya ja'al amiru, telah datang raja. Sedangkan wawnya di sini mana ma'a, datang raja beserta tentaranya. Jadi ma'a wawnya maknanya ma'a. Ja'al amiru wal jaisha, bukan dan tapi ma'a.
Kalau dan nanti jadi atop. Jadi maknanya ma'a. Telah datang raja beserta tentaranya. Datang raja beserta tentaranya. Jadi al-jaisya adalah maf'ul ma'ah. Al-mahfudatu segala yang dihafalkan. Mahfudun bil harfi, mahfudun bil idhofati, tabi'un lil mahfud, tabi'ul mahfudi. Jadi mahfudat yang dihafalkan itu ada 3. Pertama dihafalkan dengan huruf min ila an ala fi rubba bi kali. Jadi dimasuki huruf jar. Ila min ilallahi min minal kitabi bi birrusuli an anil malaikati. Dihafalkan dengan bersandar. Hada gulamu zaidin sahibu ilmin fadlul ilmi kathirul ramadi. Tabi'ul mahfud mengikuti yang dihafalkan maratu bi zaidin al-akili, maratu bi ziyadin wa bakrin, maratu bi zaidin nafsi, maratu bi zaidin akhika. Al-idhofatu ma yuqaddaru bil lam yang ditakdirkan dengan lam, ma yuqaddaru bi min yang ditakdirkan dengan min, ma yuqaddaru bi fi yang ditakdirkan dengan fi. Yang ditakdirkan dengan lam misalnya gulamu zaidin ay gulamun li zaidin. Gulamu zaidin situ lam kecil dibuang. Anak bagi Zaid. Ditakdirkan dengan min thawabu khazin ay thawabun min khazin. Pakaian min khazin dari kain yang kasar. Kain tenun itu ada macam-macam, ada yang kasar. Maya qaddaru bi fi yang ditakdirkan ada fi di dalamnya. Makrul laili ay makrun fil laili. Intaha. Sampai di sinilah kesemuaan kami menyusun risalah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi orang-orang yang membacanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala tamam wassalatu wassalamu ala khairi anam. Alihi washabihi ala wa tabi'in lahum ala dawam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.